Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FI14 Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse dan turunannya. Baik, kita awali dengan ilustrasi berikut ya. Apabila kita punya grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan 2x, maka kita bisa menentukan inverse dari fungsi fx, di mana inverse-nya adalah x sama dengan f inverse y sama dengan setengah y. Nah, kalau kita lihat gambar di gambar ini, maka x ini dipetakan oleh f akan sama dengan y, sedangkan y ini dipetakan oleh f inverse akan sama dengan x. Begitu juga kalau kita punya fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 1, maka kita bisa menentukan inverse dari fungsi f, yaitu x sama dengan f inverse y sama dengan akar pangkat 3 dari y plus 1. Nah, contoh berikutnya ini adalah contoh fungsi yang tidak mempunyai inverse, yaitu fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, dan fungsi sinus ya, jadi y sama dengan gx sama dengan sin x. Walaupun nanti kita bisa menentukan inverse dari fungsi-fungsi ini dengan cara membatasi domainnya. Nah, eksistensi fungsi inverse, fungsi f mempunyai inverse jika dan hanya jika f merupakan fungsi satu-satu, yaitu jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2, atau kontraposisinya, jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, syarat lain fungsi f ya, fungsi f yang monoton tegas, yaitu jika x1 kurang dari x2 maka fx1 kurang dari fx2 atau x1 lebih dari fx2, yang kita sebut dengan fungsi f monoton tegas pada domainnya, maka f pasti mempunyai inverse. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x plus 1 mempunyai inverse. Nah, untuk menunjukkan apakah fungsi ini mempunyai inverse, kita cukup menunjukkan bahwa fungsi ini merupakan fungsi yang monoton naik atau monoton turun dengan cara memeriksa turunannya. Yang turunan pertamanya f aksen x ini akan sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2. Kita tahu ini nilainya positif ya, sama lebih dari 0 untuk setiap x-nya, maka fungsi f-nya merupakan fungsi naik pada seluruh domain pada bilangan real. Akibatnya f mempunyai inverse. Nah, kita dapat menentukan inverse dari suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada domain aslinya dengan cara membatasi domainnya pada ilustrasi di awal tadi. Jadi kalau kita punya fungsi parabola seperti ini, y sama dengan x kuadrat, kita bisa restrict ya, membatasi domainnya. Misal kita batasi domainnya x lebih dari sama dengan 0, maka kita bisa mencari inverse dari fungsi ini. Dengan kata lain, kita bisa mencari f inverse y akan sama dengan akar y. Begitu juga dengan fungsi sinus tadi, kalau kita batasi domainnya hanya dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka kita bisa mencari inverse dari fungsi ini. Nah, dengan kata lain, akan berlaku ya, f inverse dari fungsi f itu adalah x sendiri, dan f dari f inverse y itu adalah sama dengan y. Contoh, tunjukkan bahwa fx sama dengan 2x plus 6 mempunyai inverse, kemudian cari f inverse y-nya dan periksa hasilnya. Dengan kata lain, kalau kita samakan fx dengan y ya, jadi y sama dengan 2x plus 6, maka kita akan bisa mencari x ya, x akan menjadi y dikurang 6 dibagi 2. Dengan kata lain, x ini adalah f inverse y. Nah, kalau kita uji, maka f inverse dari fx ini adalah f inverse dari fx yang kita substitusikan di sini 2x plus 6, kemudian f inverse 2x plus 6 ya, ini sebagai y-nya kita substitusikan di sini, sehingga akan sama dengan y kita ganti dengan 2x plus 6. 2x plus 6 min 6 dibagi 2, artinya 2x dibagi 2 sama dengan x. Begitu juga dengan f dari f inverse y, maka f dari f inverse y-nya adalah ini ya, y min 6 per 2, sehingga ini kita substitusikan ke fx, yaitu y sama dengan 2x plus 6, artinya sama dengan 2 dikali y min 6 per 2 ditambah 6, jadi akan sama dengan y.
Nah, grafik fungsi Y sama dengan F inverse X ini merupakan bayangan ya, atau refleksi dari grafik Y sama dengan Fx melalui garis Y sama dengan X. Artinya untuk mencari atau untuk menentukan grafik dari fungsi inverse ya, kita cukup melihat bayangan atau refleksi dari grafik fungsi yang asli. Jadi kalau kita punya titik koordinat A, B, maka refleksi dari titik B, A ya terhadap garis Y sama dengan X ini adalah A, B. Begitu juga dengan 5,1 ya, bayangannya adalah 1,5 terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga kalau kita punya grafik fungsi Y sama dengan Fx ya, garis yang biru ini, maka kalau kita punya suatu titik di sini ada koordinat titik X, Y, maka bayangannya terhadap garis Y sama dengan X ini adalah Y, X, sehingga yang grafik yang hitam ini adalah grafik dari fungsi inversenya Y sama dengan F inverse X. Nah, dengan kata lain X sama dengan F inverse Y itu jika Y sama dengan Fx. Nah, contoh ya, tentukan F inverse X jika diketahui Y sama dengan Fx sama dengan X dibagi 1 min X. Nah, langkah pertama kita tuliskan Y sama dengan X per 1 min X, kemudian ini kita kalikan ya, 1 min X dikali Y sama dengan X, sehingga ini kalau kita sederhanakan menjadi 1 kali Y dikurang XY sama dengan X, kemudian yang ada X nya kita kelompokkan sehingga X ditambah XY sama dengan Y, kemudian X nya dikeluarkan untuk distributif sehingga X dikali 1 plus Y sama dengan Y, sehingga kita peroleh X sama dengan Y dibagi 1 plus Y. Ini langkah pertama. Jadi dari bentuk Y sama dengan sekian X, kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan sekian Y. Nah, langkah kedua, nah X inilah yang merupakan F inverse dari Y. Jadi X sama dengan F inverse Y sama dengan Y ditambah per 1 plus Y. Dengan kata lain, langkah ketiga yang terakhir, F inverse X ya, baru ini kemudian kita ubah kembali Y nya dengan X. Jadi F inverse X sama dengan X dibagi 1 plus X. Nah, sekarang kita lihat turunan dari fungsi inverse. Jadi kalau kita punya F inverse ya, aksen pada titik D, ini akan sama dengan M2 ya, sama dengan 1 per M1 sama dengan 1 per F aksen C. Artinya kalau kita perhatikan di grafik ini ya, di fungsi ini, jadi kalau seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, grafik dari fungsi inverse itu sesungguhnya hanyalah bayangan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadi kalau kita punya titik C, D di sini, maka di sini ada D, C refleksinya ya. Kalau di garis L1, di garis L2, maka F inverse D ini kaitannya nanti ke gradiennya ya, ke kemiringannya, yaitu M1 dan M2. Jadi artinya M2 ini akan sama dengan C min A dibagi D min B, ini akan sama dengan 1 per M1. Dengan kata lain, kalau kita punya fungsi Y sama dengan Fx, maka ini gradiennya, ini garis L1 ya, yang bersinggungan dengan titik C, D, ini garis L2 yang bersinggungan dengan titik D, C. Jadi akan kita peroleh F inverse aksen D ya, itu akan sama dengan 1 per F aksen C. Ini D, yang di sini C. Nah, sebagai di teoremanya, misalkan F dapat diturunkan dan monoton tegas pada interval I. Nah, jika F aksen X-nya tidak sama dengan 0 pada X tertentu di I, maka F inverse dapat diturunkan pada titik Y sama dengan Fx di daerah hasil F, dan berlaku F inverse aksen Y akan sama dengan 1 per F aksen X. Artinya turunan pertama dari F inverse dari Y ini akan sama dengan 1 per turunan pertama F dari X. Dengan kata lain, kalau kita tuliskan dalam notasi yang lain ya, di sini, maka ini akan sama dengan dx dy ya. Ini dx dy terhadap variabel y akan sama dengan 1 per dy dx, turunan y terhadap variabel x. Ya, ini turunan x terhadap variabel y. Contoh, misalkan y sama dengan fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x plus 1. Tentukan f inverse aksen dari 4.
Nah, titik Y sama dengan 4 ini berkorespondensi dengan X sama dengan 1 ya. Karena kalau kita masukkan X sama dengan 1 pada fungsinya ini X sama dengan 1, maka Y akan sama dengan 4. Jadi 1 pangkat 5 ditambah 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 4. Dan kalau kita turunkan fungsi f aksennya, ya fx-nya, f aksen x akan sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2. Sehingga kita bisa menghitung f inverse aksen dari 4 dengan formula tadi, ini akan sama dengan 1 per f aksen 1. Jadi titik yang berkorespondensi dengan 4 itu adalah x sama dengan 1. Sehingga ini akan sama dengan 1 per, ya nilai x sama dengan 1 tinggal kita substitusikan ke f aksen x, jadi 5 kali 1 tambah 2 sama dengan 7. Jadi 1 per 7. Baik, demikian penjelasan tentang fungsi inverse ya dan turunannya. Untuk pertanyaan, kemudian saran serta komentar dapat Anda tuliskan pada kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.